Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik yamanina. Wa qalu wa fi najdina ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hunaka yatla'u qarnu syayatin. Amma ba'd. Puja puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita di hujung Ramadan ini mendapatkan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam ketakwaan, dalam keimanan, dalam keyakinan yang penuh dengan keimanan dan keyakinan bahawa kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan pertama sekali kepada masyaikhuna, guru-guru kita yang berada di MPU Aceh, begitu pula di MPU Kota Langsa, dan wabil khusus kepada seluruh guru-guru kita yang berada di organisasi Huda, Himpunan Ulama Aceh, yang sampai saat ini mereka terus mendidik dan mengayomi masyarakat untuk terus mempertahankan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kami membuat video ini bukanlah tujuan untuk memperkuat pendapat dan perkataan MPU Aceh. Akan tetapi ini adalah sebagai aspirasi atau sebagai apresiasi kami selaku masyarakat dan selaku santri untuk mengatakan kepada MPU Aceh dan kepada Huda, jazakumullahu khairan, yang telah mengeluarkan fatwa menyangkut tentang zakat fitrah yang jauh dari pemikiran yang salah di tengah-tengah masyarakat dan yang membuat masyarakat itu menjadi gundah, yang sebelumnya mungkin ada sebahagian yang mengatakan boleh melakukan zakat fitrah itu dengan uang atau boleh melakukannya dengan takaran-takaran yang tidak sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Maka atas dasar itu kami sangat berbangga hati dan sangat bersyukur dengan peraturan dan ketentuan yang telah diputuskan oleh MPU Pusat dan MPU Langsa. Menyangkut tentang kewajiban zakat fitrah, sudah maklum dan ma'ruf hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya kutip di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Tujuannya apa? Tuhuratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Adalah untuk menyucikan dan membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lagwi, dari kelalaian, min fi'lih atau qawlih, dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, war rafath, dan perkataan yang menimbulkan fahsh minal kalam, yaitu perkataan yang mungkar yang akan mengurangi pahala bagi orang yang berpuasa. Akan tetapi yang penting, yang kedua adalah tu'matan lil masakin. Maka tu'matan lil masakin, inilah yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Rasulullah mengatakan adalah tu'mah. Apa makna tu'mah? Adalah at-ta'amul ladzi ya'kulu fayakunu qutul masakin mahi'an lahum. Adalah makanan yang dimakan oleh si fakir sebagai makanan pokok yang mahi'an lahum, yang menyenangkan bagi mereka itu. Pertanyaan pertama adalah, kalaulah memang boleh
zakat fitrah itu adalah diuangkan, artinya kita tidak mengeluarkan makanan pokok, tapi kita jadikan makanan pokok itu dengan seharga uang. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau kita uangkan, apakah bisa menyentuh terhadap perkataan Rasulullah dengan tu'matan lil masakin? Artinya uang itu bisakah untuk dikonsumsi dimakan? Maka sungguh tidak mungkin seorang miskin yang bisa diserahkan oleh si muzakki berbentuk uang, kemudian uang itu dimakan. Maka ini bu'ad dan jauh sekali. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang didakwakan oleh orang lain, bahwasanya fakir itu lebih dibutuhkan uang daripada makanan. Sehingga ada yang menyebutkan bahwasanya sebahagian dari fakir miskin itu, di saat diserahkan makanan pokok atau beras kepada si fakir, kemudian dia manfaatkan beras tersebut untuk dijual, setelah itu baru dibelikan kepada yang lain. Apakah tidak layak dan tidak pantas atau tidak baik langsung kita serahkan bentuknya uang dan mereka tidak rugi? Kenapa demikian? Di saat dia dijual beras yang telah diserahkan, tentunya dengan harga yang sangat nominal rendah. Maka ini perlu kita garis bawahi. Sebagaimana perkataan Rasulullah, tu'matan lil masakin, maka kalau kita uangkan, kita serahkan uang, maka uang ini tentunya si fakir akan memanfaatkan untuk membeli seperti pakaian. Maka pakaian itu secara logika, maka dia tidak mungkin untuk dimakan. Kecuali orang yang rakus. Apa rakusnya? Dengan pakaian yang sudah dibeli, didapatkan dari muzakki, dari zakat fitrah, kemudian pakaian tersebut direbus dan airnya diminum, pakaian tersebut dimakan oleh si fakir. Maka ini iyadzubillah tidak mungkin. Maka pendapat yang mengatakan boleh diganti antara makanan pokok kepada uang, maka ini secara zahir hadis, maka kita katakan ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mengetahui bahwasanya ada beberapa pendapat tentang dibolehkan kita untuk mentaklid kepada mazhab Imam Hanafi? Yang sudah ma'ruf bahwasanya Imam Hanafi itu berpendapat bahwa menurut ijtihad beliau boleh digantikan dari makanan yang telah disebutkan oleh Rasulullah kepada uang. Maka kita katakan bahwasanya boleh taklid, tidak boleh talfiq. Artinya apa taklid? Kita mengikuti pendapat imam secara utuh, tidak mentaklid atau tidak mentalfiq. Ini permasalahan. Jadi dalam mentaklid itu sendiri punya ketentuan. Apa ketentuannya? Kalau taklid, di antaranya adalah tujuan taklid adalah tatabbu' rukhas. Bila tujuan taklid kepada tatabbu' rukhas, ini adalah dianggap bermain-main dalam ibadat, maka asbaha batilah, maka dianggap ini batil. Akan tetapi perlu diketahui tatabbu' rukhas bukan bagian dari talfiq. Tatabbu' rukhas bukan dari bagian talfiq. Akan tetapi yang tatabbu' rukhas termasuk yang tidak dibolehkan untuk taklid, bukan kepada talfiq. Maka perlu kita katakan bahwasanya dalam mentaklid Imam Hanafi yang mengatakan boleh diuangkan adalah dengan cara sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar, zakat al-fitri sa'an min tamr, sa'an min sya'ir, maka yang wajib dikeluarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi, yaitu sa' dari tamar atau kurma, sa' dari syair, atau sa' dari gandum, dari anggur atau zabib. Maka kalau mau ikut Imam Hanafi, mesti mengambil pendapat secara utuh. Apa itu?
seperti halnya kurma. Berarti kalau kurma, sa'nya dalam Imam Hanafi adalah 3,8 kilo. Kalau sa' dalam Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, karena beliau mengambil sa'nya adalah Ahlul Madinah, maka 2,8 kilo. Maka kalau mengambil hal demikian, mestinya adalah mengambil secara utuh dengan menghargakan kepada Imam Hanafi. Berarti berapa harga tamar atau kurma, berapa harganya? Maka kita hitung dengan harga kurma, tidak boleh dengan harga beras. Kalau kita ambil dengan harga beras, ini dinamanya adalah talfiq. Kalau terjadi talfiq, akan timbul mazhab yang ketiga antara Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh kecuali qutul balad atau dengan beras, dengan pendapat Imam Hanafi yang hanya diperbolehkan 3 macam. Maka ini adalah timbullah mazhab yang ketiga, atau dinamakan pula kita seolah-olah kita adalah mujtahid saat ini. Ini musibah besar untuk bagi kita yang akan membingungkan pada umat manusia atau orang-orang awam yang saat ini membutuhkan pencerahan bagi kita. Bukankah ada kelanjutan hadis yang menyebutkan bahwasanya ughnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum? Perkayakanlah para fuqara dan para masakin untuk tidak berkeliling di hari raya. Artinya apa? Berarti seolah-olah memperkayakan mereka itu tidak mutlak kepada makanan pokok. Berarti kalau memang tidak kepada makanan pokok, kita perkayakan mereka dengan uang supaya mereka tidak keliling sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Maka kita katakan kepada pendapat tersebut, kita katakan bahwasanya hadis ini dalam kitab hadis disebutkan hadis muttarib. Kenapa hadis muttarib? Karena hadis ini mukhalafah dengan matan yang lain atau menyimpang dengan perkataan yang hadis sebelumnya yang mengatakan bahwasanya tidak menyebutkan aghnuhum minat tawaf fi hadzal yaum. Dan yang perlu diketahui pula, hadis muttarib yang mukhalafah antara matan satu dengan matan yang lain, maka dinamakan hadis dhaif. Hadis ini tidak bisa diamalkan. Kemudian ada pula yang mengatakan, bukankah Muadz bin Jabal di saat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir tahun 9 Hijriah diutus oleh Rasulullah ke Ahlul Yaman? Maka kita perlu ketahui bahwasanya di saat Muadz datang ke Ahlul Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, bila telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, perintahkan mereka salat, dan bila setelah mereka mau salat, perintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ternyata panjang hadisnya, akan tetapi perlu diketahui hadis tersebut adalah menunjuki kepada zakat mal atau zakat zuru'. Zakat zuru' tidak bisa dibawakan kepada zakat fitrah. Zakat zuru' yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal di saat beliau mengambil zakat tersebut berbentuk jagung, ternyata Muadz bin Jabal malah menukarkan dari jagung kepada pakaian. Ternyata itu adalah jauh sekali antara permasalahan yang dilakukan oleh Muadz untuk ditakwilkan kepada permasalahan zakat fitrah. Dan hadis ini juga adalah hadis maqtu', dan hadis ini dinamakan hadis mursal. Hadis maqtu' karena tidak disebutkan antara perawi hadis yang dirawikan dari Muadz bin Jabal, ternyata tidak disebutkan siapa yang merawi hadis tersebut ke atas sebelumnya. Ini menjadi permasalahan. Perlu kita pelajari lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Muadz bin Jabal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada juga sebahagian di antara kita yang mengatakan atau menisbahkan perkataan Ibnu Hanbal, Imam bin Hanbal merupakan mujtahid yang keempat, yang mengatakan bahwasanya Imam bin Hanbal juga berpendapat bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang.
ini sungguh dusta, kadzib ala Ibnu Hanbal. Kenapa demikian? Ternyata setelah kita lihat, pendapat tersebut adalah perkataan Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ternyata bahwasanya karena Ibnu Taimiyah berguru kepada Ibnu Hanbal, maka seolah-olah perkataan tersebut dari Ibnu Hanbal. Maka perlu kita sampaikan pula bahwasanya di dalam kitab Majmu' Fatawa boleh dilihat yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah juga menyangkut tentang zakat tijarah, bukan zakat fitrah. Artinya zakat tijarah boleh digantikan dari pertama berbentuk uang, tidak diserahkan uang, tapi diserahkan dengan berbentuk mal, atau berbentuk dengan hal lain, ditahwil atau ditasrifkan dengan sesuatu yang lain. Masyarul muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami sampaikan. Perlu kita ketahui, ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat agung. Maka walau nata'allam ila al-Yaman, walau nata'allam ila al-Misr, walau nata'allam min masyaikhina min kulli duwalil Islam, walau kita pelajari ilmu itu ke mana saja, akan tetapi perlu kita cantumkan, perlu kita ingat baik-baik. Ternyata di wilayah kita sendiri, ulama-ulama kita tidak sebagaimana kita pandang. Ternyata mereka juga ahli dalam ilmu pengetahuan, mereka ahli dalam usul, mereka ahli dalam fiqh, mereka ahli dalam hadis. Kalau memang perasaan kita merasa diri kita hebat, tidak masalah kita munakasyah, tidak masalah kita bertukar pikiran, tidak masalah kita datang ke pesantren atau ke dayah untuk kita ajak berikan pendapat dan pandangan kita. Tidak semena-mena kita nampakkan diri kita seolah-olah di depan masyarakat awam bahawa akulah yang lebih hebat daripada ulama-ulama yang telah memfatwakan sebagaimana yang difatwakan oleh MPU bahawa zakat fitrah itu mesti dikeluarkan dengan qutul balad atau dengan berbentuk uang. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang kecuali dengan mentaklid madhab Imam Hanafi. Masyarul muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, maka marilah kita untuk bersatu padu dengan ulama-ulama di Nusantara untuk kita mendidik para awam atau masyarakat kita tidak terkecohkan dengan permasalahan kecil sehingga mereka akan meragukan dakwah kita. Akan tetapi bagaimana juga, mari kita memperkuat antara satu dengan lainnya, tidak membuat dengan mukhalafatu yu'raf. Artinya yukhalif yu'raf. Dengan kita membuat sesuatu yang berlainan, maka kita akan muncul nampak hebat seolah-olah di depan masyarakat umum. Padahal kita sedang mentertawakan diri kita sendiri dengan pendapat-pendapat yang syadz yang sudah ma'ruf di pertengahan ulama-ulama. Hanya saja mereka tidak memunculkan, karena itu memang pendapat syadz. Pendapat syadz yang sudah dimakrufkan oleh ulama, bila kita ikuti maka pendapat kita pun menjadi syadz. Itu saja yang dapat Fakir menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum bittaqwallahi wa ta'atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.